Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini di acara pembelajaran dari lakukan otomatisasi humas dan keprotokolan. Mohon maaf, otomatisasi humas dan keprotokolan kita sampaikan bahwa gimana kabar anak-anak sekalian? Masih semangat untuk ikut PJJ? Selanjutnya, untuk materi otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Selanjutnya, untuk meminta Anda untuk menyelenggarakan rapat. Misalnya kalau di perusahaan rapat akhir tahun, atau misalnya kalau di kantor rapat rutin bulanan, atau rapat pemegang saham kalau di perusahaan, atau kalau di sekolah ada rapat OSIS, ada rapat dinas, dan sebagainya. Jenis-jenis rapat macam-macam ya, silahkan dipelajari sendiri. Itu tidak terlalu esensial untuk kita pelajari. Yang jelas, nanti di rapat itu sifatnya adalah ada rapat yang sifatnya terbuka, ada rapat yang sifatnya tertutup. Yang menentukan rapat itu terbuka dan tertutup adalah pimpinan kalau di organisasi. Ya, itu adalah pimpinan, bukan kita. Bukan anak buah, tapi pimpinan. Pimpinan punya satu kebijakan yang harus disampaikan, yang diundang bawahan dulu kepala bagian misalnya, maka pimpinan tolong yang diundang hanya kepala bagian. Nanti pimpinan akan menyampaikan ini sifatnya rahasia, undangan juga rahasia baru. Kita sampaikan undangannya. Jadi yang menentukan sifat rahasia, tidak rahasia, penting, tidak penting itu adalah pimpinan, bukan peserta rapat. Kemudian, apa saja yang harus kita lakukan sebagai sekretaris ketika akan menyelenggarakan rapat? Ini dicatat ya, bukan berarti dicatat dalam buku tulis atau kertas dan sebagainya, tapi dalam pikiran kalian, dalam mindset kalian, apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita membuat penyelenggaraan rapat. Yang pertama adalah membuat susunan acara rapat. Agenda rapat, membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Kalau agenda rapat itu kan sudah disiapkan sebelum undangan dibuat. Jadi ketika pimpinan memanggil, Mbak bisa menghadap ke ruang saya sebentar, kemudian pimpinan berikan tugas, tolong disiapkan rapat, saya ingin mengadakan rapat dengan pimpinan cabang dan sebagainya. Nah, kemudian rapat agendanya apa Pak? Agendanya A, B, C. Nanti pimpinan menyampaikan agenda. Nah, dari agenda itu ini. Yang dimaksud agenda adalah pokok-pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam suatu rapat. Agenda dan susunan acara rapat itu berbeda. Kalau agenda itu pokok-pokok yang akan kita bahas. Kalau susunan acara itu adalah tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam rapat. Susunan acara ada rincian atau penjabaran lebih lanjut dari agenda rapat. Nah, susunan acara dibuat sesudah agenda rapat ada. Nah, untuk apa agenda rapat perlu dibuat? Di sini ada 7 hal yang perlu diperhatikan ketika membuat agenda rapat ini. Cukup dibaca saja. Di blog saya sudah ada. Nah, contoh agenda rapat di blog saya sudah ada. Kalau di agenda rapat sebagian besar perusahaan besar atau instansi itu membuat agenda rapat rutin. Biasanya dibuat ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang per trimester, itu tergantung kebijakan masing-masing ya. Kalau pimpinan perusahaan besar agendanya mingguan biasanya, itu yang menyiapkan sekretaris. Jadi nanti sekretaris sudah punya agenda pimpinan seperti ini. Agenda rapat pimpinan minggu ini, hari Rabu tanggal berapa, materinya apa, kegiatannya, agendanya apa yang dibahas. Di situ sudah ada semacam jadwal kegiatan pimpinan tapi berbeda. Hanya agenda rapatnya. Jadi poin-poin penting yang akan dibahas pada minggu itu, pada saat rapat itu apa saja. Nah, kembali ke susunan acara rapat.
Saya yakin kalian sudah sering sekali mengikuti rapat, sudah hafal susunan acara rapat itu seperti apa. Yang pertama biasanya pembukaan, kemudian yang kedua sambutan pimpinan, kemudian yang ketiga acara inti. Acara inti itu misalnya musyawarah kerja atau koordinasi panitia apa atau macam-macam. Kalau di kampung ya koordinasi persiapan 17 Agustus. Kemudian acara ketiga lain-lain. Kebanyakan seperti itu. Lain-lain itu apa? Lain-lain itu hal-hal yang dibahas, yang perlu dibahas di luar agenda yang sudah dipersiapkan. Agendanya rapat 17 Agustus. Tetapi pimpinan merasa perlu menyampaikan hal lain, misalnya iuran anggota untuk kegiatan sosial itu kan di luar 17 Agustus, tapi ingin disampaikan pada acara itu boleh disampaikan di lain-lain. Dan yang terakhir penutup. Nah, kebanyakan susunan acara seperti itu. Tetapi ini berbeda ketika acara yang disusun itu sifatnya formal atau sifatnya kedinasan atau kenegaraan. Nah, kalau rapat itu atau kegiatan itu sifatnya kenegaraan, maka ada protokol-protokol khusus yang harus kita ketahui. Itu akan kita bahas di belakang nanti. Jadi protokol pelaksanaan kegiatan kenegaraan akan saya sampaikan sesudah mempersiapkan rapat atau materi mempersiapkan pertemuan atau rapat. Ya, itu tadi susunan acara ya. Tugas kalian nanti adalah membuat satu setting pelaksanaan rapat yang di dalamnya nanti memuat agenda rapat, susunan acara rapat, daftar peserta rapat, surat undangan, dan itu tidak 1 minggu waktunya. Waktunya nanti 2 mingguan. Kemudian menentukan peserta rapat. Dari agenda rapat itu akan diketahui siapa saja peserta rapat yang akan dilibatkan. Nah, siapa yang menentukan peserta rapat? Itu pimpinan. Pimpinan ingin siapa saja yang diundang. Ide rapat itu muncul dari mana? Boleh dari bawahan. Bawahan itu ingin mengadakan rapat, boleh ngajukan ke pimpinan, Pak, kita mau ada kegiatan ini, gimana kalau kita mengadakan pertemuan? Boleh. Nanti pimpinan menyetujui, menyampaikan agenda dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari peserta rapat itu nanti kita buatkan daftar hadir rapat. Maaf ya, di sebelah Ibu ada teman-teman yang sedang ngobrol. Ya apa-apa, yang penting sambil menyampaikan materi. Kemudian dari daftar peserta rapat itu dibuatkan daftar hadir rapat. Contohnya bisa lihat di internet, kalau bingung nanti saya sampaikan. Daftar hadir rapat itu hanya nama, nomor, nama, kolomnya ya, nomor, nama, jabatan, tanda tangan, itu daftar hadir rapat. Kalau peserta rapat itu banyak dan ada data namanya, silahkan diketikkan sekalian daftar namanya. Tetapi kalau kita tidak punya daftar namanya, boleh dikosongin. Jadi namanya tidak perlu diketikkan. Kemudian membuat surat undangan. Undangan itu ada yang bersifat resmi, ada yang tidak resmi. Di era COVID seperti sekarang ini, kebanyakan undangannya bersifat soft file, artinya sudah dicetak, kemudian disimpan dalam format PDF, baru di-share secara soft file atau secara online. Kalau dulu undangan itu harus dicetak dan dibagikan 7 hari sebelum, maksimal 7 hari sebelum pelaksanaan. Jadi undangan untuk kegiatan internal itu 3-7 hari sebelum pelaksanaan rapat dibuat. Bukan malam hari dibuat, pagi rapat itu untuk pelaksanaan rapat yang baik kurang efektif. Kemudian untuk kegiatan yang sifatnya mengundang pihak eksternal atau pihak terutama harus keluar kota atau keluar daerah, maka 2 minggu sebelumnya undangan itu harus sudah sampai ke tempat. Kemudian pada saat membuat undangan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau undangan itu sifatnya formal, maka harus memuat kop surat atau kepala surat.
mencantumkan nomor dan tanggal pembuatan. Jadi tata cara pembuatan surat yang baik juga berlaku pada saat membuat surat undangan. Kemudian mencantumkan perihal, mencantumkan nama-nama orang yang diundang rapat itu ketika yang diundang hanya 4-5 orang itu cukup. Itu. Biasanya untuk instansi resmi, kalau melibatkan pejabat-pejabat di bawahnya, maka undangan yang dibuat itu biasanya mencantumkan kepada yang terhormat 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Nah, itu biasanya mencantumkan nama-nama yang diundang, tetapi nama jabatannya, bukan nama orangnya. Kemudian yang kelima, mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dilaksanakan. Itu harus fix, harus pasti, supaya tidak terjadi kesalahan. Hari dan tanggalnya berbeda, kemudian lokasinya berbeda. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang di luar kendali, seperti misalnya kita sudah merencanakan di gedung Prima, tapi pada hari pelaksanaan terjadi satu kendala di gedung Prima, kita harus pindah tempat. Jadi akhirnya kita harus mengubah undangan. Itu hal yang sebetulnya sering terjadi ya, tapi sebagai sekretaris kita harus cepat tanggap untuk hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan terhadap satu kegiatan, maka secepat mungkin, as soon as possible, perubahan terhadap agenda, terhadap pelaksanaan segera disampaikan, supaya tidak terjadi orang sudah sampai Hotel Prima, ternyata pelaksananya dipindah ke Hotel Rosin misalnya. Itu kan kurang profesional, bisa merugikan orang lain juga. Dan yang selanjutnya sesudah undangan rapat, maka yang harus kita persiapkan ya, tadi daftar hadir rapat ya, sudah saya sampaikan pada saat penyampaian peserta rapat tadi. Kemudian mempersiapkan bahan rapat. Bahan rapat itu apa saja? Agenda tadi, agenda. Kemudian notula rapat tahun lalu. Kalau ini bersifat rutin, maka notula rapat di pertemuan sebelumnya harus dibacakan pada awal pelaksanaan rapat. Itu kenapa itu pentingnya notula dibuat. Itu untuk apa? Notula itu sebagai rekaman, sudah terjadi pembicaraan pada rapat sebelumnya. Di rapat sebelumnya itu sudah dibahas loh hal-hal seperti ini. Jadi kita akan lanjutkan membahas agenda kita rapat ini. Jadi kalau itu sifatnya rutin, maka rapat sebelumnya notulanya harus dibacakan. Kemudian, atau kalau tidak ada waktu untuk dibacakan, dibagikan sebagai pengingat. Kemudian bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat, misalnya makalah, laporan-laporan dan sebagainya, itu juga perlu kita sampaikan. Yang selanjutnya, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat, yaitu whiteboard, flip chart, kemudian proyektor, sound system, laptop, kemudian map atau tas. Biasanya kalau seminar-seminar, rapat kerja itu biasanya dibagikan alat tulis atau ID card. Kemudian ya, ini name tag ini ya, itu ID card sama block note untuk nyatet dan sebagainya. Kalau kita di hotel, kita pesen tempat di hotel, biasanya tempat rapat sudah disiapkan oleh petugas hotel. Di situ sudah ada block note, sudah ada pensil, sudah kalau kita pesen pakai mapnya sudah dipersiapkan map oleh hotel, dan sudah ada 1 botol minuman air putih yang sudah tersedia di situ biasanya. Kemudian mempersiapkan ruang rapat. Di dalam mempersiapkan ruang rapat itu bukan berarti kita sapu, kita harus bersih-bersih dan sebagainya. Memang itu ya, tapi itu adalah bukan tugas utama sekretaris. Tugas utama sekretaris adalah memastikan layout rapat itu atau
tata ruang rapatnya itu sudah benar, di mana letak layar LCD akan dipasang, di mana letak tempat duduk pimpinan, di mana letak tempat duduk peserta, di mana MC-nya, itu sudah disiapkan oleh sekretaris. Sudah disiapkan oleh, harus dipastikan harus sudah siap oleh sekretaris. Nah, untuk rapat yang hanya dihadiri oleh sekitar 5-10 orang, maka tata ruang rapatnya biasanya berbentuk oval atau melingkar atau U. Gaya, nanti gaya tata ruang rapat di bawah ada nanti saya sampaikan. Kemudian kalau sifatnya yang diundang banyak, sekitar 25-40 orang itu biasanya dalam bentuk klasikal atau kelas, seperti kalau kalian KBM biasa itu klasikal namanya. Jadi pimpinan di depan, kemudian MC ada di sampingnya bisa, ada di sudutnya bisa, kemudian pesertanya di belakang, klasikal. Nah, kalau pesertanya hanya sekitar 10-15 itu bisa U, bisa bentuk T. Silahkan kalian searching tata ruang rapat. Model T, model U, model klasikal ada di situ semua. Kemudian kalian juga harus memastikan pencahayaannya, ventilasinya, pengaturan tempat duduknya, dan sebagainya. Nah, inilah contohnya tadi ya, contoh tata ruang rapat. Ini yang klasikal tuh kalau jumlahnya 25-40. Ingat-ingat ya, 25-40 lebih itu klasikal. Kemudian kalau ini sekitar 10-15 orang itu bisa gaya konferensi. Gaya U itu kalau 5-10 orang, atau ini sama dengan 5-11 orang, 15 orang juga bisa. Nah, gaya workshop ini min 1-5 orang. Nah, kemudian kadang-kadang kita harus menyelenggarakan rapat yang jaraknya jauh, karena memang yang kita libatkan itu dari beberapa daerah. Itu kita harus mempersiapkan akomodasi dan penginapannya, transportasinya. Biasanya kalau yang kita undang pejabat-pejabat itu kita mempersiapkannya dari tiket pesawat pulang pergi, kemudian penginapannya, hotel, check-in, check-out-nya tanggal berapa, pemilihan kamarnya, itu semua sekretaris yang ngurus sampai ke nanti ketika jadwalnya kegiatan mereka di situ sudah disampaikan oleh sekretaris juga. Kemudian transportasinya ketika mengadakan satu pertemuan, jika memang itu jauh dan melibatkan orang banyak, maka perlu disiapkan jasa sewa mobil atau bis. Itu juga siapa yang menyiapkan? Sekretaris juga. Kemudian yang berikutnya adalah konsumsi. Ini memang bukan utama tapi penting dan harus ada. Kadang-kadang hal-hal sepele seperti konsumsi kalau layanannya nggak maksimal membuat rapat tidak berjalan secara efektif. Orang cenderung memperhatikan ini snacknya apa dari ini, daripada ini agendanya apa. Rapatnya sudah berjalan sukses, kebetulan makanannya ada yang basi. Itu nanti beritanya akan sampai kemana-mana. Orang itu akan selalu mengenang satu layanan kita misalkan selama pelaksanaan berjalan baik, tapi konsumsinya ada kekurangan. Itu selalu menjadi catatan. Makanya hati-hati terkait dengan konsumsi ini, harus dipastikan bahwa snack yang disajikan, makanan yang disajikan itu sudah memenuhi standar kesehatan. Kemudian memang disesuaikan dengan anggaran yang ada sehingga apa yang menjadi tujuan utama agenda penyelenggaraan rapat itu bisa berjalan baik dengan dukungan seperti snack, akomodasi yang bagus. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya kesehatan. Jika pelaksanaan rapat atau meeting atau workshop
itu. Jadi yang saya bicarakan di rapat ini tidak hanya dimaksud dengan rapat ya. Rapat itu dalam kata lain bisa meliputi workshop, seminar, rapat kerja, musyawarah kerja, rapat tahunan, itu semua dikatakan rapat atau pertemuan. Nah, yang terakhir, jika rapat itu dilaksanakan lebih dari 2, 3 hari, 4 hari, dan melibatkan orang banyak, apalagi dalam situasi dan kondisi seperti ini, maka kesehatan itu menjadi hal utama yang harus kita perhatikan. Disediakan tenaga kesehatan atau kontak cepat tenaga kesehatan yang selalu sedia jika ada peserta rapat yang mengalami gangguan kesehatan. Nah, di era pandemik seperti ini, ada protokol-protokol kesehatan yang harus dipenuhi ketika kita akan menyelenggarakan. Sekian singkat yang saya sampaikan. Tugas kalian minggu ini hanyalah mengamati pelaksanaan rapat yang sudah kalian ikuti atau yang akan kalian ikuti. Apakah hal-hal poin-poin seperti ini sudah ada di rapat tersebut? Jika belum, apa saja? Jika sudah ada, apa saja? Apakah daftar hadir peserta rapat ada? Apakah bahan rapat ada? Nah, silakan kalian analisa rapat yang sudah kalian ikuti, tuangkan dalam bentuk tulisan, kemudian dianalisa ya, apakah berjalan baik atau enggak rapatnya. Nah, hasil analisa itu tidak perlu dikumpulkan, disimpan saja. Karena akan kita jadikan bahan besok kita diskusi ketika kita ada tatap muka. Jadi sementara ini kita tidak bisa melakukan tatap muka. Baik, demikian. Ada banyak kurangnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.